Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gue mau ngucapin makasih dulu kalian udah pada upload di Drive. Gue udah lihat dan ya mungkin dari feedback gue udah berprogres. Mungkin tolong kalau misalkan kalian kali ada misalnya kalau teman-teman ada yang belum submit di sini, eh, tolong diperhatiin ya guys. Soalnya ini masuk penilaian gue. Jadi kalau kalian nggak submit di sini berarti kalian nggak asis. Ini gitu aja. Mungkin selanjutnya gue mau ngejelasin perihal tentang tugas 5. Jadi ya kalian udah kerjain ya, gue bilang oke, mungkin ada beberapa miss, khususnya sih yang paling kelihatan itu dari ini apa namanya, em, gaya diagramnya. Jadi sebentar, gue mau ngomongkan gue. Jadi pertama yang kita lakukan itu pasti menggambar gitu kan dari bentuk-bentuknya. Mungkin teman-teman udah pada lewat juga nih materi tapi ya ini mungkin sedikit review juga. eh Ya mungkin persiapan buat tubes 6 aja sih sebenarnya. Gue juga gak ngerti kenapa tubes 5-nya rada delay. Tapi ya udah kita ngikutin apa aja yang peraturannya. Jadi em, kira-kira kita mulai dari sebentar ya. Oke. Pertama kita mulai dari gambar. Ya, jadi mau garis pengaruh, mau gaya dalam, sisakan di bawah sini tuh sebenarnya buat diagram gayanya. Jadi ada apa namanya, geser, terus ada gaya aksial, sama ada gaya apa namanya, momen lentur. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ketikin aja di bawah dulu. Ini kita anggap sebagai segmen. Jadi kita segmentasi. Terus di sini juga. Kenapa ini juga? Karena ini kan ya sebagai perpotongan gitu ya. Jadi di sini tuh sebenarnya pertemuan dari 3 batang ini nih. 1, 2, 3. Yang dimana nanti tuh di situ bekerja harus sama dengan 0. Gitu. Nanti kalau misalkan nggak sama dengan 0, bakal runtuh. Intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa membuat dari reaksi peratakannya. Reaksi peratakannya bagaimana caranya? Kita tinjau aja dulu. Misalkan dari kita mau misalkan dari uh, induk sama anaknya. Nah, biasanya tuh dimulai dari anak dulu kan. Nah, mungkin kita coba lihat juga nih di mana anaknya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan sebenarnya kalau yang sebelah kanan ini dia unknown-nya lebih dikit. Dia kalau misalnya kita lihat ada 2 unknown gitu yang secara gamblang kita bisa lihat. Tapi kalau misalkan yang kiri mungkin bukan jangan gini kali ya. Nih mungkin jadi gini. Nah, tapi kan ini ada 3 nih. 1, 2. Mungkin gini lah. Ini 3, sorry. Mohon 2. Ini 1, 2, 3. Nah, sebelah kiri ada 4. 1, misalkan kiri ya. 1, 2, 3. Maksudnya jumlah gayanya lah intinya. Nah, selanjutnya kita bisa ngitung dulu di sebelah kanan. Jadi ini kita belah dulu. Nah, ini kita belah. Caranya gimana? Ngebelahnya. Ya udah, kita belah aja karena dia kan sebenarnya gerber kan. Di sini kita jadiin batang baru gini, jadi di bawah ini, sama di bawah ini ada P2. Besar P2 berapa? Coba lihat di tabel kalian. Di sini misalkan gue ke atasnya VS, di sini ada HS. Nah, selanjutnya ya udah tinggal dibikin sigma MS gitu. Jadi di sini kan ada 2 nih gitu. Nah, ini HB-nya arahnya kemana? Ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena tadi gue asumsinya HS ini ke kanan, bukan ke kiri. Beda cerita kalau misalkan gue asumsiin HS ke kiri. Nanti HB-nya ini bakal kanan. Tapi karena gue asumsinya ke kanan, maka jadi kiri HB-nya. Ini VB, kita bikin sigma MS sama dengan 0. Nanti berapa tinggal dicari momennya, semuanya ditarik ke HS. Ketemulah nanti dapat nilai VB dalam bentuk persamaan. Jadi persamaan 1.
Nah, selanjutnya adalah kalian membuat dari sigma H-nya. Sigma H sama dengan 0. Berarti kita tahu lah dari ini HS sama dengan HB. Nah, langkah selanjutnya dari secara keseluruhan ini, eh, kita kembali ke struktur yang paling besarnya ini. Jadi kita kan udah dapat tuh tadi nilai apa namanya eh, apa HS sama VB-nya atau HB lah HB ya HS sih sebenarnya. HS, HB, VB. Nah, kita kembali ke sini, kita bikin di sigma MA sama dengan 0. Nanti kita tarik semuanya ke A sini. Nanti ada gaya yang ini, ada gaya yang ini, ada gaya apa namanya pada B. Di sini kan ada dua gaya, jangan sampai keliru. Berarti jarak dari sini tuh uh, A1 minus A2. Nah, kita ada P2 juga. Kita tarik semuanya ke A. Nanti kalian bisa peroleh nilai apa namanya HB langsung dalam besaran. Nanti di sini HB sama dengan titik-titik. Kenapa HB langsung dalam besaran? Karena nanti di VB di sini kalian bakal persamaannya berisi koefisien HB gitu. Nanti kalian substitusikan ke bawah sini, nanti dapatlah nilai HB gitu. Ya, ini disesuaikan lagi sama apa yang telah kalian kerjakan. Jadi ini gue bakal ngejelasin dulu dari awal karena siapa tahu kalian ada yang selip atau bagaimana. Selanjutnya kita bisa mensubstitusi lagi HB ke HS gitu. Karena nanti kalian dapat HS berapa, nanti kalian bisa apa namanya substitusi lagi eh, ini apa namanya ke nilai apa namanya VB. Jadi kan tadi HS sama dengan HB, nanti kalian bakal dapat nilai VB gitu. Dari sini ke sini dapat nilai VB. Nah, selanjutnya kalian juga bisa dapat nilai VS gitu. Karena di sini ada VS ya. Jadi kalau misalnya kita bikin sigma VS, sigma V sama dengan 0, berarti sisa VS sama dengan P2 ya P2 minus VB. Ya, nanti kalian dapat nilai VS seberapa. Selanjutnya kita nyari di sigma A gitu. Nah, caranya dapetin apa namanya A itu juga pakai sigma V gitu, tapi dibuat segmennya lagi. Jadi tadi ini kan segmen kanan. Jadi apa namanya ketika di segmen kiri dibikin sigma V, kalian nomorin aja gitu kayak apa namanya. Misalkan ini tadi kan persamaan satu, terus misalkan ini jadi persamaan dua, ada nilai lain itu supaya mempermudah aja. Nah, ini kan sigma V sama dengan nol secara keseluruhan. Seluruhan sigma V sama dengan nol. Terus kita bisa tahu nilai VA. Nanti kan kalian dapat VB, P2, P1 juga ada. Nanti kalian bisa dapat nilai VA. Setelah dapat nilai VA, kita nyari HA. Nanti kalian dapat HA dari sigma H sama dengan 0 secara keseluruhan. Ya, nanti kan kalian dapat nilai HS sama dengan HB. Ya, sebenarnya kalian udah dapat nilai HB. Ya, sebenarnya kan HS itu kan nggak berpengaruh kan. Nanti ya apa namanya HB itu HA itu eh, besarnya juga dipengaruhi sama apa ya? Yang ini nih, ini. Jadi nanti akan dapat nilai HB, nanti ya gini deh. HA, misalkan tadi kan ini kan dua-duanya nggak mungkin ke kanan sini, tapi misalkan ini HB-nya ke kiri deh, ini kiri, ini HE juga kiri, maka nanti HA itu sama dengan eh, HB minus HB plus Q dikali H. Nah, itu kali setengah karena segitiga. Nah, oke. Oke, kalian udah dapat nih semuanya. Diasumsikan, misalkan semua kalian udah dapat. Selanjutnya, kalian meninjau gaya dalam. Nah, ini gue hapus aja semuanya. Nah, kalian bikin gaya dalam. Misalkan
Ini gue namain A, C, terus di sini kan ada S, di sini ada F misalnya. Jadi A, A, C, F, di sini juga ada D, terus B-nya di sini. Terus E-nya di ujung. Ini random banget jadinya A, B, C, D, E. Ya itulah. Jadi misalkan gaya dalam pada segmen DE. DE itu mana? DE itu ini. Jadi kan gini, potong sini, potong sini, potong sini, potong sini, saya potong sini. Nah, jadi waktu di DE kalian tinjau kanan aja. Jadi DE terus tinjau kanan, terus kalian gambarin. Tapi kalau mau gambar juga nggak apa-apa. Tapi gue saranin digambar. Gambar matanya juga ada. Intervalnya X kurang dari berapa L. Terus misalkan N-nya itu kan sebenarnya 0 berarti kan. Jadi V-nya ya tinjau kausnya berapa itu kan di sini ketika kalian bawa nilainya maka jadi di sini nilai V-nya itu positif. Maka nilai berapa? P2 ya, berarti saya P2. Terus di sini juga ada momennya berarti P2 X gitu kan. Minus P2 karena di sini kan definisi integral. Nah, nanti kalian cari pada saat X sama dengan 0 sama X sama dengan L. Dapatlah nilai momennya. Nah, selanjutnya kalian juga dalam ada BD. Jadi ini tadi udah, selanjutnya kita ninjau di BD. Nah, di BD ini jangan sampai ketukar gitu. Karena ini kan bentuknya apa namanya? Diagonal ya. Jadi ketika kita mau ngebikin seperti ini, kita harus proyeksi dia gitu. Proyeksinya kemana? Proyeksinya ke sumbu apa namanya? Sumbu khayal. Jadi kita bikin sumbu khayal dulu di sini. Agak nyaru ya, tapi nggak apa. Ini warna kuning ya, tapi perhatikan guys. Ini warna kuning. Jadi ketika kita bikin ini kan waktu pas kita potong, jadi potongannya kan ada ini nih, apa namanya? Jadi gini, nah mata sebelah sini. Em, ini kita bisa cari nih panjang-panjangnya kan pakai Pitagoras. Di sini berarti 2L, di sini H2, maka jadi akar berarti misalkan di sini apalah X lah ya. Berarti X itu sama dengan 4L kuadrat ditambah H2 kuadrat. Nanti kalian dapat X sama dengan titik-titik. Nah, langkah selanjutnya kalian tulis intervalnya dulu. Jadi 0 kurang dari X kurang dari akar 4L kuadrat plus H2 kuadrat. Nah, ini kan BD. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di sini kan ada gaya uh, geser, bukan gaya geser nyebutnya, gaya lintang dan gaya aksial. Nah, ya geser sih, tapi definisi geser itu pada uh, nanti beda beda paham sih takutnya masih di statik ya. Jadi nyebutnya gaya lintang dulu aja ya. Jadi tadi kan ini karena aksinya itu kan kanan, maka reaksinya pasti kiri. Jadi di sini ada HB. Di sini ke atas ada VB. Nah, ini kita proyeksikan sama ini. Maka kalau misalnya kita ambil sudut-sudutnya, jadi uh, misalkan gue apa namanya bikin sumbu baru deh biar mudah. Ini sumbu kan baru 4, gue belah lagi jadi gini. Jadi ada sumbu baru lagi. Nah, ini buat penempatan kita naruh gayanya. Jadi misalkan di sini ada theta tadi nih, gue ganti di warnanya. Sebentar, ini ganti pen. Misalkan tadi sudut ini gue bikin baru deh sebelah kanan. Ini alfanya tuh di sini. Nah, jadi ini alfa. Sorry agak nggak lurus nih. Nah, tapi ya semoga bayang sini alfa, di sini alfa, maka di sini juga alfa. Nah, akibatnya waktu pas kita proyeksikan VB ke sini, nah jadi VB cos theta, cos alfa. Nah, di sini juga jadi
HB ding, HB sin alfa. Di sini jadi HB cos alfa, di sini jadi VB sin alfa. Langkah selanjutnya adalah kita membuat proyeksinya sesuai sama bidang miring ini. Nah, jadi ketika kalian bikin N, itu N-nya itu ya yang kerja pada bidang datar ini. Jadi tinjau kaos lagi, ketika dia keluar maka dia jadi apa namanya positif, ketika dia ke dalam dia jadi negatif. Waktu dia kiri apa namanya jadi kan waktu dia kiri jadinya HB cos alpha, di sini kan jadi minus plus VB sin alpha. BTW ini disesuaikan lagi ya guys sama proyeksi gaya kalian. Jadi siapa tahu gitu kan ternyata gaya gue tuh proyeksinya beda sama kalian. Jadi ini gue cuma ngejelasin konsep bukan jawaban. Jadi disesuaikan lagi. Karena pasti perhitungan kalian tuh beda-beda. Ataupun kalau ada yang sama ya itu hoki aja kalau sama. Nah, N sama dengan min HB plus VB sin alpha. Terus kalau buat V-nya maka jadi VB cos alpha HB sin alpha. Nanti kalian dapat lah nilainya berapa lah, bla 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 bla. Nanti misalkan V-nya tuh 20 gitu. 20 dia positif kan jadi gini. N ini. Terus N-nya tuh misalkan minus 2 maka jadi KN tekan. Nah, ya ini selesai lah ya. Terus momen hmm, sebenarnya momen sih kayaknya nggak terlalu ya. Kalau dihitung nggak ya? Oh iya dihitung, sorry. Gue keder. Di sini momennya ketinggalan. Terus ada momen, ya kalian tinggal proyeksiin lah ya. Nanti jadi VB cos alpha dikali X plus HB sin alpha kali X. Nanti ya udah dapat berapa. Terus selanjutnya gue mau coba define di sebenarnya yang menarik itu dari soal ini adalah di pertemuan dari 3 batang ya. Jadi ini kan ada pertemuannya ya. Nah, cara ngeceknya jawaban kalian tuh bener apa enggak bisa dari apa namanya ya, gambarnya. Dari gambar dari pertemuannya. Ini hapus aja semuanya. Tadi A, B, E, di sini D, di sini ada C, F. Nah, kalian bisa lah ya cari di sini udah bisa. Udah bisa. Di sini tadi udah gue ajarin. Di sini juga udah. Buat di DS itu kalian sebenarnya tinggal tinjau apa namanya kiri aja. Jadi kan gini nih, bisa kepotong. Nah, supaya mempermudah, kalian jangan meneruskan interval dari sini sampai sini. Itu akan menyulitkan kalian. Jadi saran gue, alangkah baiknya jika kalian merepresentasikan semua gaya yang pada kiri ini menjadi VS gitu. Jadi kan di sini kan ada misalkan gitu ya, gue dapetnya di sini HS, di sini VS, di sini potongan ya kan tadi kan. Ya udah kalian tinggal tinjau kiri, dapat deh N, VM itu pakai cara gue tadi. Nah, ini nanti kan udah dapet nih nilai momen, momen dapet, di sini ada momen, ini gue beda tinta deh. Ada tinta, apa namanya? Ada momennya. Sebentar, kenapa berhenti? Di sini A, B, E, F, C. Nah, jadi kan di sini dapat momen. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi ini gue dapat dari Pak Bastian. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecek jawaban kalian bener atau enggak,
di sini tuh nilai harus 0. Jadi misalkan tadi muternya tuh arahnya ke sini nih. Jadi kalian nanti di mekanika solid itu bakal belajar namanya momen Koppel. Ada di fisika, mekanika, dan termodinamika. Momen Koppel tuh jadi momen yang saling melawan supaya saling seimbang itulah. Jadi misalkan gitu ya, ini ada momen gitu. eh atau enggak jangan gitu deh. Gue kasih contoh yang agak mudah dikit. Jadi misalkan di sini ada gaya bukan satu satuan. Misalkan ada point load, gitu. Di sini ada apa namanya? Ada peratakan. Nah, kan kalau kalian bikin diagram momennya kan bentuknya gini kan. Nah, ada yang kepikiran nggak kenapa jadi kayak gini? Ini tiba-tiba turun terus naik. Nah, ini sebenarnya akibat momen couple. Jadi waktu kalian apa namanya narik ke sana, misalkan gue tarik ke sana itu kan menimbulkan momen yang seperti ini kan. Nah, tapi kalau misalkan gue tarik ke sana, itu bakal nimbulin momen yang arahnya berbeda. Jadi uh, couple, ganda gitu, antara ini sama yang ini. Jadi itu definisi momen couple. Jadi adalah gaya yang uh, mirrornya lah gitulah, yang sama yang akibat aksi-reaksi tadi gitu. Guna untuk saling menyeimbangkan. Jadi uh, misalkan di pens ini, misalkan di apa tiga ini, maka dia jadi gini momen couple lah. Terus kalau misalkan kalian apa namanya uh, parameter gimana momennya bisa muter kayak gini. Kalian balik lagi tinjau kaos. Kalau misalkan kalian apa namanya kayak gini nih, ini kan berarti dapatnya bagian kanan kan, berarti kayak gini kan, gini, terus jadi momennya ke sana, apa namanya, misalkan tadi gue dapat momennya minus, maka jadi kebalikannya, maka nanti apa namanya, gini dah, gue supaya nggak bikin bingung. Nih, gini-gini, gue jelasin dari awal. Jadi kan tadi kan kita buat nyari di apa namanya yang di DS ini kan ada D nih. DS itu kan kita tinjau kiri kan. Kalau tinjau kiri kan jadi gini, ya kan? Nah, tapi waktu kita ambil tinjau kanan, itu kan asumsi jadi gini. Nah, jadi ketika kalian misalkan yang nilai momennya minus, maka jadi kan momennya kan gini kan, kalau minus di yang sebelah kiri jadi gini. Nah, consequently, kalau misalkan kalian yang di kanan, maka nanti momennya jadi gini gitu. Karena tadi momen couple tadi. Nah, ini masuk sini. Nah, jadi ini aslinya ini couple ya. Jadi di batangnya. Nah, kalau misalkan yang di BD, misalkan kalian juga dalamnya segini dapatnya. Nanti momen couple kan gini. Terus misalkan kalian dapat kayak gini, nanti momen couple gini. Ini wawasan aja sih. Jadi ketika apa namanya? Bentar. Uh, Diffuser gue mati, bentar. Oke, sorry. Jadi intinya sih sigma dari ketiga couple ini, sigma 3 couple itu harus sama dengan 0. Ini kenapa? Karena kita target apa namanya stabil gitu, dengan mengindikasikan bahwa sigma momen couple itu sama dengan 0. Ya, mungkin uh, itu aja sih sebenarnya yang menurutku menarik dari soal ini. Jadi kalau kalian masukin dalam perhitungan kalian itu akan sangat menambah wawasan kalian terkait momen couple, terutama buat tim mekanika solid nanti atau analisis struktur. Tapi gue belum dapat analisis struktur. Sejauh ini di mekanika solid itu momen couple lumayan analoginya sangat masuk. Ya mungkin dari gue segitu dulu. Jangan lupa digambar. Jadi sesuai sama proyeksinya. Jadi digambar aja dulu kayak misalkan ini pada segmen segini nanti berapa, ini berapa, satu masukin berapa. Ya mungkin segitu. Ya buat video selanjutnya bakal ada terkait tubus 6. Tapi tubus 6 gue nggak bakal bahas semua. Gue bakal bahas yang menurut gue menarik aja. Kayak gini nih, soal ini dia cukup menarik. Ya jadi nanti bakal banyak soal menarik dari tubus 6 ini. Dipersiapkan aja dan jangan kira tubus 6 ini sedikit guys. Ini lumayan banyak.
ada banyak pokoknya. Dan ada satu soal terakhir yang keluar di ujian. Dan itu gue kebantu banget dari Tubes. Jadi tolong Tubesnya dipekerjakan dengan sebijak mungkin karena apa yang kalian kerjakan tuh pasti akan membantu kalian secara langsung dan gak langsung. Mungkin sekian dari gue. Semoga videonya bisa dipahami dan terakhir ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.